Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu yang indah, yang mengubah hidup kami. Urapi kami Roh Kudus, tolong kami, supaya kami mengerti dan dengan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. Dikatakan demikian, Roma 6 ayat 17 sampai 19. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Perhatikan kalimat ini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Lompat ke ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya beri judul renungan yang akan kita dengar dengan judul Tubuh untuk Tuhan. Tubuh untuk Tuhan. Tadi dikatakan di ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Rasul Paulus tahu manusia ini ada bagian anggota tubuhnya yang seringkali diserang iblis. Dan inilah kelemahan manusia. Makanya dikatakan aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Lalu diberi nasihat, karena saya memakai bahasa sehari-hari, dulu waktu kita tinggal dalam dosa, anggota-anggota tubuh kita ini sebagai hamba kecemaran, menuju kepada kedurhakaan demi kedurhakaan, terus kedurhakaan terus. Tapi sejak kita menyerahkan diri kepada Kristus, menjadi hamba kebenaran, anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran dan membawa kita kepada pengudusan demi pengudusan. Karena itu kita harus tahu kelemahan tubuh yang mana ini yang sering diserang oleh iblis, jadi targetnya iblis. Karena itu saya bilang judulnya ini tubuh untuk Tuhan. Tubuh kita ini khususnya akan kita dengarkan ada 4 bagian tubuh yang kita perlu waspada. Kita harus perhatikan bahwa ini dipakai diserang iblis, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Ya dipakai untuk kemuliaannya. Yang pertama, anggota tubuh yang pertama ya, yang menjadi sasaran iblis itu menggoda di bagian tubuh ini, dan kita harus menyerahkannya untuk Tuhan, bukan diserahkan ke iblis, yaitu telinga. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini hati-hati. Jemaat Tuhan, kalau khotbah itu berbicara tentang teguran, menegur kita harus katakan puji Tuhan, Tuhan sayang aku ditegur lewat firman, ditegur lewat khotbah hamba-hamba Tuhan. Meskipun telinganya agak panas karena ditegur, oh haleluya. Tapi firman Tuhan itu dikatakan banyak nanti di akhir zaman akan datang waktunya. Orang-orang tuh mengumpulkan guru-guru pokoknya yang menyenangkan hatinya, memuaskan keinginan telinganya. Ini berbahaya. Sehingga yang terjadi kerohaniannya makin kerdil, tidak bertumbuh dewasa. Di sana tidak ada nasihat, tidak ada teguran. Bahkan khotbahnya tidak ada sesuatu yang pedes, dalam tanda kutip pedes. Artinya menegur, kalau dosa katakan dosa. Melanggar firman Tuhan katakan melanggar firman Tuhan. Tapi ini enggak. Mencari yang menyenangkan telinga.
sehingga ya tetap dalam tanda kutip ya diberi susu terus. Jemaat anak-anak, bukan jemaat dewasa. Kerohanian yang kerdil, anak-anak terus, tidak bertumbuh dewasa. Matius pasal 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sederhana ya. Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Ini lebih keras ya. Dikatakan demikian. Kalau punya telinga, dengarkan. Ya, kalau yang tadi kan dalam terjemahan baru dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kalau punya telinga, dengarkan. Punya telinga kita semua ya. Ini telinganya. Buka ya, dengarkan ya. Hati-hati ya. Telinga kita ini lebih condong ke apa? Telinga kita lebih condong kepada berita-berita duniawi yang menakutkan, membuat iman kita goncang. Telinga kita ini terbuka untuk gosip-gosip, untuk hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Atau telinga kita lebih condong ke lagu-lagu rohani, firman Tuhan, hal-hal yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Keputusan di tangan kita, tangan Bapak Ibu Saudara. Telinga kita lebih condong apa? Hati-hati, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang buka telinga lebar-lebar hanya untuk firman Tuhan. Saya tidak mengatakan kalau gitu tidak usah dengerin berita di TV ya. Enggak loh ya. Saya tidak mengatakan tidak usah membaca ini ya, berita-berita di media sosial kita tidak perlu dengerin ya. Bukan itu maksud saya. Saya tidak anti kok. Tapi kita harus berhati-hati. Telinga kita harus memilih mana yang dimasukkan ke telinga, masuk ke hati, atau sudah tidak usah dianggap. Yang mana nih? Kita harus hati-hati. Kenapa? Ingat, telinga kita jadi sasaran. Iblis mengincar telinga kita. Karena dia tahu imannya seseorang itu bisa timbul kalau mendengar firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang takut menghadapi perekonomian yang carut-marut, yang susah, bahkan mungkin ada yang mau gulung tikar bangkrut, jangan takut. Tuhan ada. Dia baik dan dia mau menolong. Mungkin hari ini engkau ada yang sedang sakit, dan mungkin temanmu atau keluargamu atau siapa mengatakan mungkin bisa sembuh, selamanya bergantung sama obat. Ini harus operasi dan mungkin tidak lama lagi hidupnya. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap berharap, kuatkan dan teguhkan hatimu. Buka telinga lebar-lebar untuk firman Tuhan. Yang kedua, selain telinga, yaitu lidah. Ini ya. Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tentu kita tahu apa itu gema. Ya kan? Kalau kita di gunung, terus kita ngomong halo, maka dari sana nyaut halo. Kita bilang hore, yang di sana bilang hore. Sama saudara. Saya belajar dari tentang gema ini. Kalau misalnya orang mengatakan kamu itu jelek, akan kembali kepada kita, kamu itu jelek. Kita bilang kamu itu miskin, maka yang di sana juga akan bilang kamu itu miskin. Hati-hati dengan lidah kita, apa yang kita keluarkan. Tidak hanya gema itu kembali, tapi kembalinya lebih berkali-kali lipat. Jadi misalnya saya bilang di sana, kalau ada suara di sana, di sana, di sana, di sana. Saya misalnya bilang iya, saya jawab iya, 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 iya. Jadi ucapan kita kembali kepada kita berkali-kali lipat. Karena itu lidah kita harus mengeluarkan kata-kata berkat. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Bangun tidur, bilang aku disertai Tuhan. Itu akan menggema, aku disertai Tuhan sepanjang hari itu. Tangan Tuhan yang kuat menopang aku. Tuhan yang kuat menopang aku. Itu bergema.
keluargaku dipulihkan Tuhan, pekerjaanku lancar, rezekiku makin banyak karena Tuhan baik. Wah, itu terus bergema. Hati-hati ya. Bila hari-hari ini Bapak Ibu mungkin ada dalam keadaan hidup yang tertekan, sedang marah, sedang sakit, kecewa, gagal, stres, depresi. Hati-hati dalam berucap. Kalau hidup kita penuh tekanan, diam dulu. Cooling down, istilahnya begitu ya, cooling down, diam dulu. Jangan ngomong sembarangan. Karena bisa jadi orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, yang keluar kata-kata kutuk. Anaknya bisa dikutuk, istri atau suaminya bisa dikutuk, siapapun yang ditemui di jalan waktu marah, orang lain bisa dikutuk. Hati-hati. Bahkan kita tahu di berita hanya gara-gara menagih hutang dengan cara yang kasar, yang ditagih tidak terima, sampai akhirnya dibunuh. Entah itu anaknya, entah itu orang yang nagih. Dari mana? Karena kata-kata yang kasar. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya, dalam Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ingat, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saya bilang begini ya, jangan cerewet. Maaf saya harus ngomong ya, jangan cerewet. Omong yang penting-penting saja. Yang tidak penting itu gak usah diomongkan ya. Omong hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat imun tuh naik gitu loh. Jangan hal yang tidak baik yang membuat emosi. Untuk apa dibicarakan? Untuk apa dikatakan? Malah membuka celah. Dan akhirnya iblis mendapatkan sasarannya, yaitu lidahnya dipakai iblis menjadi hamba kecemaran. Harusnya lidah kita sebagai hamba kebenaran membawa kepada pengudusan. Berkati anak-anak kita bangun pagi, berkati mereka. Mereka mau tidur, berkati mereka. Suami, ayo pegang istrimu sebelum tidur, berkati istrimu. Bangun tidur, berkati istrimu. Demikian juga istri, berkati suamimu. Harus. Istri, jadilah penolong, bukan perongrong. Sebentar gini, terus bentar lagi jadi perongrong. Istri itu yang benar jadi penolong. Demikian juga hai para suami, perkataan kita harus lemah lembut. Itu istrimu ya. Jangan kasar-kasar. Kepada anak juga begitu. Kepada siapapun kita harus lemah lembut, harus ramah, jangan kasar. Hati-hati. Dalam Efesus pasal 5 ayat keempat dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jangan keluar perkataan yang kotor, yang kosong, tidak berguna, yang sembrono, jangan, itu tidak pantas. Tetapi ucapkanlah syukur. Ya, karena itu hati-hati. Kalau sudah kumpul-kumpul itu, waduh, yang membicarakan itu kejelekan orang lain aja. Yang bicara itu loh, pendeta A itu begini-begini. Oh itu loh, gembala sidangnya begini-begini. Oh tetanggaku begini-begini. Wah mertuaku, waduh sadis, mertuaku jahat, sangar kayak iblis dan sebagainya. Waduh diomongkan semuanya. Waduh ngomong mulutnya itu, lidahnya yang keluar adalah kata-kata yang tidak pantas. Kita kalau sudah gosip, waduh digosok makin sip katanya. Hati-hati, ingat lidah kita, mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Ada lagunya, mulutku penuh dengan pujian. Lah ini malah kebalikan nih. Kalau jelek-jelekin orang seneng banget, judes sama orang ya, seneng banget. Nah kita ini sebenarnya, kita ini kan mulut kita untuk menyembah memuji Tuhan. Harusnya kita jadi true worshiper, bukan true gossiper. Saya ulang ya, kita ini harusnya jadi true worshiper, jangan jadi true gossiper. Suka gosip, jelek-jelekin orang. Hati-hati. Kata-kata yang kita keluarkan harus, perkataan itu menggema loh, menggema kembali ke kita berlipat-lipat kali ganda. Katakan kata-kata yang baik,
kata-kata yang membangun, kata-kata yang ramah, kata-kata yang memberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, selain telinga, lidah, yang ketiga adalah mata. Anggota tubuh ini cukup berbahaya ini kalau tidak diperhatikan, tidak waspada. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan, ada keinginan mata, dikatakan bukanlah berasal dari Bapa, ya, melainkan dari dunia. Hati-hati. Hawa makan buah yang dilarang itu berawal dari mata. Dari mata. Buah itu dilihat dan menarik hatinya. Nah, coba kalau Hawa tidak melihat buah itu, ya tidak tertarik. Karena itu, hati-hati ya. Yang menarik belum tentu baik. Saya ulang, yang menarik belum tentu baik. Bahkan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ada orang-orang yang mempromosikan produknya, orang-orang jualan itu dibuat semenarik mungkin. Pernahkah kita ditipu dengan online shop? Ya, entah lewat video, lewat foto, sepertinya barang itu menarik. Kita beli lewat online, begitu sampai di tempat kita terima, loh, kok gini? Tertipulah kita dengan produk itu. Kenapa? Kayaknya menarik. Ternyata aduh, ketipu, ya. Bukan hanya di online, tapi juga di tempat lain. Dengan cara yang begitu dikemas sedemikian rupa, begitu menarik mata, kita bisa, bahasa Surabaya, ketut gitu ya, bisa mengalir, bisa ikut tergoda, terbawa arus gitu. Masuk ke tokonya, akhirnya belanja. Dari awal tadi waktu berangkat dari rumah, suaminya bilang, "Mah, ke mall enggak usah belanja loh ya." "Iya, apa? Enggak belanja, nanti kita makan aja di sana." "Siap." "Oke, yuk, siap." Anak-anak diajak. Sampai ke mall, gak pulang-pulang setelah makan. Mampir ke sini. Kenapa? Menarik hatinya, menarik matanya. Waduh, bajunya bagus ya. Waduh, ini tokonya ada sali 50% sali gitu ya. Wah, ini sepertinya produk terbaru, keluar terbaru. Menarik matanya, ikutlah masuk dan akhirnya beli. Pulangnya suaminya geleng-geleng. Waduh, rek, duitku entek, rek. Nah, saudara dikasih Tuhan. Hati-hati dengan mata, ya. Daud jatuh dalam dosa. Berawal dari mana? Dari mata. Daud melihat Batseba mandi. Coba kalau waktu itu Daud keluar gitu ya, keluar minum kopi gitu ya di kafe, kan pasti dia tidak lihat Batseba mandi, gitu? Atau mungkin Daudnya lagi jogging gitu ya di alun-alun, wah, pasti tidak lihat Batseba mandi. Lah kok dia malah lihat Batseba mandi? Waduh, mata akhirnya jatuhlah dalam dosa. Matius pasal 18 ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ini jangan diartikan secara hurufiah. Kalau gitu saya cungkil mata saya aja, kayak buta, bukan. Artinya jauhi dosa keinginan mata itu loh, dijauhi. Jangan dideketin, saudara. Ya, hati-hati. Bahkan iblis mencobai Yesus lewat keinginan mata, salah satunya ya, dalam Matius pasal 4 ayat 8. Lihat kemegahan dunia ini, lihat. Yesus disuruh lihat. Setelah Yesus berpuasa, Yesus kan dicobai kan oleh iblis, ada 3 pencobaan, dan salah satunya tentang keinginan mata. Yesus, lihat kemegahan dunia ini. Sembah aku, akan kuberikan semua dunia ini kemegahannya kepadamu. Cobai keinginan mata Yesus. Tapi Yesus tidak jatuh dalam dosa. Hati-hati dengan mata kita. Harusnya mata kita seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada keinginan duniawi, dosa-dosa hawa nafsu, jangan. Tapi dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus.
yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ada sebuah pujian mengatakan, mataku tertuju padamu. Hati-hati ya dengan telinga, lidah, mata jadi sasaran iblis. Kita harus persembahkan untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan, biar dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang terakhir, yang keempat, yaitu seperti sebuah kalimat yang pernah kita dengar dulu waktu muda ya. Biasanya nih orang-orang yang kasmaran mengatakan, dari mata turun ke hati. Yang keempat, hati. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Baik, kita baca bersama ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pertanyaannya, di hatimu terpancar kehidupan atau kematian? Kita disuruh menjaga hati, karena hati merupakan target utama iblis. Yang mendiami hati hanya bisa satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Hanya satu yang mendiami hati, Tuhan atau iblis. Matius pasal 15 ayat 18-19, tetapi apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari hati. Garis bawahi kalimat berikutnya, dan itulah yang menajiskannya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati-hati ya, hati ini banyak loh dosanya. Ada yang tinggi hati, sombong angkuh, iri hati, panas hati, tawar hati, sakit hati. Wah, banyak. Kita harus jaga hati kita dari 5 dosa hati ini. Jangan ada yang tinggi hati, jangan ada yang iri hati, jangan ada yang panas hati, jangan ada yang tawar hati, jangan ada yang sakit hati. Ya, di dalam Yesial pasal 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang Tuhan mau, yang taat. Ikuti apa kata Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu, kasih. Berkatilah musuhmu, berkati. Hormatilah orang tuamu, hormati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sungguh-sungguh ibadah mencari Tuhan, sungguh-sungguh ibadah mencari Tuhan. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah dan sebagainya. Banyak sekali firman Tuhan perintahnya supaya kita ini taat, kita tidak punya hati yang keras. Saudara, jangankan hati. Saya ini pernah bangun tidur kira-kira jam 5 pagi itu. Tiba-tiba betis ini kaki ini ya, ototnya itu loh bisa mengadakan rapat, ngumpul jadi satu, tegang mereka, rapat mereka itu tegang, otot itu tegang saudara. Wah, sakitnya luar biasa. Istilahnya orang tuh ototnya kram gitu. Saya keras sekali loh, saya pegang tuh sangat keras. Saya sampai nggak bisa berdiri. Ya apa ini, saya diem gitu sampai saya tahan itu. Otot tuh begitu mengeras, nggak tahu tuh mereka rapat apa kok begitu tegang itu otot itu. Sampai akhirnya pelan, lama-lama saya coba gerakan sedikit-sedikit, akhirnya bisa saudaraku. Lihat, otot saja bagian yang kecil di betis, waktu itu betis kanan, sakitnya luar biasa begitu mengeras. Apalagi hati yang keras. Saya percaya tubuh kita, organ tubuh ini yang saya maksud, hati, wah itu membawa peranan yang begitu vital dalam hidup kita, saudaraku. Kenapa? Karena tadi dikatakan dari hati itu loh yang keluar berbagai macam dosa. Karena itu jangan miliki hati yang keras, miliki hati yang taat. Memang tidak mudah untuk taat, tapi kalau kita mau, kita percaya, kita dipimpin oleh Roh Kudus, bisa untuk taat. Belajar melakukan sesuatu itu kita belum tahu berhasil atau tidak kalau belum mencoba. Cobalah untuk taat. Ingat, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi ada Tuhan yang menolong kita. Apa perintahnya? Kerjakan itu. Taatilah. Puji Tuhan, inilah tubuh untuk Tuhan. Dengan anggota tubuh kita serahkan kepada Tuhan apa saja, yaitu telinga, lidah,
mata, dan hati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik, hidup kami karena anugerah-Mu. Kami diberkati, tubuh kami sehat biar untuk Tuhan. Jiwa kami kuat, roh kami menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Urapi kami Tuhan, khususnya telinga kami, lidah kami, mata kami, hati kami. Biar semuanya kami serahkan untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan. Sehingga hari demi hari kami menjadi hamba kebenaran, dibawa kepada pengudusan demi pengudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan turun atas kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.